Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Lailatul Hidayah dari Prodi Akuntansi kelas C semester 6. Saya akan memaparkan materi ataupun studi kasus yang telah saya buat sendiri dan juga jawaban dari kasus tersebut. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari Bapak Rahmat Fajar selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan yang kedua. Nah, semoga dengan saya mengerjakan ujian tengah semester ini, saya bisa mendapat keberkahan dan juga kemanfaatan dan juga pemahaman lebih pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Terima kasih, selamat menyaksikan atau selamat memperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmailatul Hidayah dengan NPM 1951030317 Prodi Akuntansi Syariah kelas C semester 6. Nah, di sini saya akan membacakan ataupun memaparkan studi kasus yang telah saya buat pada tanggal 10 November. Ini termasuk soal yang pertama. Pada tanggal 10 November 2018, diambil sebuah studi kasus dari PT Swalala yang menjual berbagai persediaan kepada pelanggan di Singapura senilai 50 US dollar Singapura atau harga pokok 50% dari harga jual. Nah, secara kredit selama 50 hari. Di bawah ini juga adalah beberapa data nilai tukar yang diperlukan per 1 dolar terhadap rupiah. Nah, di sini ada pada tanggal 10 November 2018, yaitu kurs spotnya sebesar 10.600, kemudian 31 November 2018 sebesar 10.750, dan pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar 10.650. Nah, kemudian dari data tersebut maka buatlah semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Nah, kemudian ini adalah jawabannya. Yang pertama kita buat pengakuan awalnya, yaitu pada tanggal 10 November 2018, di mana dolar sebesar 50.000 rupiah, kemudian dolarnya itu 50.000, kemudian rupiahnya itu sebesar 530 juta rupiah, kemudian kursnya sebesar 10.600, BBB-nya itu kan sebesar 50% gitu kan. Yang kemudian ada piutang, pendapatan penjualan sebagai kreditnya, BBP dan juga persediaan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pelaporan keuangan pada tanggal 31 November 2018. Nah, di sini dolar sebesar 50 dolar, kemudian dirupiahkan itu sebesar 537.500 juta rupiah dengan kurs sebesar 10.750. Nah, maka BBP-nya sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, di sini juga piutangnya ya sebesar di kursnya di sini sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian keuntungan dari selisih kursnya sebesar 7.500.000 rupiah juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pelunasan pada tanggal 29 Desember 2018. Sini dolarnya 50.000 dolar, kemudian rupiahnya 532.500.000 rupiah, kemudian kursnya sebesar 10.650, dan di sini BBP-nya sebesar 5 juta rupiah di kredit. Nah, di sini ada kas, kemudian ada beban selisih pada sebesar di kredit sebesar 5 juta rupiah, kemudian piutang. Kemudian selanjutnya adalah beban kerugian selisih pada kurs, yaitu 5 juta di kredit, kemudian piutang kredit juga sebesar 5 juta. Itulah tadi jawaban pada soal pertama. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Tetap pada PT Swalala, di mana membeli sembako dari Selandia Baru seharga 60.000 US dollar pada tanggal 11 November 2018. Kemudian pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2018. Nah, kemudian pada tanggal 11 November, PT Swalala juga melakukan kontrak forward sebesar selama 70 hari untuk membeli 60.000 US dollar dengan kurs euro 1 euro sama dengan 9.830.000 rupiah. Nah, maka untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs, berikut adalah kurs spot yang berlaku. Nah, di sini dapat diketahui pada tanggal 11 November 2018 kurs spotnya sebesar 9.820, kemudian 19 Desember 2018 kurs spotnya sebesar 9.850, jadi naik 30. Seperti itu. Kemudian dari data yang ada ini itu diminta
buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas, kemudian bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Kemudian mari kita lihat pada jawaban yang telah saya buat. Nah, ini dia. Pada tanggal 11 November 2018, jurnalnya ya, pengakuan pembelian. Di sini ada harga, kurs dan juga rupiah, harga 60.000 US dollar itu, kemudian euronya sebesar kursnya 9.820 rupiah. Nah, ketika dirupiahkan menjadi 589 juta 200.000 rupiah. Kemudian pada peralatan juga sama harganya. Kemudian pada piutang dagang juga 589 juta 200.000 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya pada 19 Desember nih penyelesaiannya dengan harga 60, kemudian kursnya 9.850 dan rupiahnya sekian 591.000, dan di sini ada 1.800.000 rupiah. Kemudian kerugian selisih pada kurs. Di sini ada 1.800.000. Kemudian hutang dagangnya juga 1.800.000. Kemudian pada transaksi kontrak forwardnya, mari kita lihat ada di sini. Nah, ini US dollarnya sebesar 60.000, kurs forwardnya sebesar 9.830.000 rupiah. Kemudian pada rupiahnya maka sebesar 589.800.000 rupiah. Nah, di sini nih piutang broker atau menerima dolarnya sebesar 589.800.000 rupiah. Hutang kepada broker menyerahkan rupiah sebesar 589.800.000 rupiah. Nah, di sini pada cara satunya ada spot. Seperti ini bisa teman-teman lihat semuanya. Cara yang pertama adalah kontrak sebesar 9.830.000 rupiah. Akan menghasilkan ini. Dan juga untungnya sebesar 1.200.000 rupiah. Di sini ada hutang broker juga menyerahkan rupiah kas. Masih ini 589.800.000 rupiah. Di kredit juga sama sebagai kasnya, kas di kredit. Kemudian kas menerima dolar sebesar 591 juta rupiah. Kemudian dengan keuntungan selisih kurs 1.200.000 rupiah, 1.200.000 rupiah. Kemudian piutang broker membeli dolar sebesar 589.800.000 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya dengan kontrak forward laba rugi perubahan kurs pada impor sebesar 1.800.000, kemudian kontrak forwardnya sebesar 1.200.000 tadi yang impor itu di kredit 1.800.000, kemudian rugi bersihnya sebesar kredit 600.000 rupiah. Nah, di sini tanpa kontrak forward laba rugi perubahan kurs pada impor 0, kemudian ruginya itu sebesar 1.800.000 rupiah. Nah, itulah tadi tugas dari saya yang telah saya selesaikan, baik itu soal studi kasus ataupun jawabannya. Mungkin itu saja. Apabila terdapat kekurangan dan juga kelebihan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Rahmat khususnya saya memohon maaf apabila terjadi kekurangan dan juga kurangnya fasilitas yang saya miliki karena tidak menggunakan laptop, Pak. Karena di laptop saya itu agak gangguan kalau dipakai buat video, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.